visi dan misi sekolah sampai 2028. Salah satunya mungkin dasar yang kami kembangkan yaitu mengenai filosofi dari KHD sebetulnya, yaitu menuntut peserta didik berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Mungkin itu sebagai landasan pengembangan dari visi ini. Kodrat alamnya itu pendidikan itu harus berdasarkan ciri khas atau karakteristik bangsa, itu dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian kodrat zaman, yaitu kita zaman sekarang itu sudah masuk zaman generasi keempat dan masuk generasi kelima, atau 4.0 sekarang masuk ke 5.0. Jadi sudah zamannya digital. Nah, dasar itu sekarang itu digital, maka muncullah kata smart. Mungkin kita sudah populer dengan istilah smart city, smart home, smart building, smart government, dan kita mencoba mengembangkan smart school. Mungkin itu gambaran awal mula dengan berdasarkan kodrat zaman. Jadi kita tidak boleh asing dan tidak boleh istilahnya gagap teknologi lah. Jadi kita mencoba masuk ke dunia zaman sekarang untuk membuka mata kita untuk, walaupun mungkin saya mah kalangan kolonial gitu, awam dengan teknologi, jangan putus harapan karena belajar itu tidak ada batasnya. Terus kita belajar. Itu mungkin gambaran mengajak Bapak Ibu untuk kita bersama-sama untuk mengembangkan sekolah ini. Mungkin itu gambaran dari visinya, itu smart. Smart itu tersirat dan tersurat, jadi bisa dijadikan sebagai subjek ataupun objek. Kalau secara harfiah smart itu cerdas, pintar. Nah, kalau dijabarkan smart itu, kalau S-nya itu spiritual, motivasi, kemudian aksi dan responsibility, terakhir teknologi. Nah, spiritual itu keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa itu sebagai landasan yang paling utama. Makanya disandingkan dengan profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu sinkron dengan profil pelajar Pancasila, dikombinasikan sama maknanya. Kalau kita sudah kuat iman, kemudian muncul motivasi, dorongan yang kuat, keinginan yang kuat untuk mengembangkan diri, untuk mengembangkan sekolah. Setelah motivasi kuat, kalau tidak ada aksi, tidak akan jadi. Makanya harus dilakukan, yaitu dijabarkan dengan aksi kita. Jadi tidak cukup niat, harus dengan dilaksanakan. Dan terakhir teknologi, berdasarkan zaman sekarang itu teknologi. Dan teknologi bukan berarti tentang IT. Teknologi itu cara kita untuk mempermudah. Makanya muncullah teknologi, karena teknologi itu ada di teknologi digital, teknologi perikanan, teknologi agribisnis dan sebagainya. Itu mungkin pengembangannya ke sana. Nah, mungkin di sini saya coba menjabarkan gambaran mengenai program atau visi smart tadi. Dalam penyusunannya mungkin tahapannya, kalau secara ngawang sih bisa aja misal kita menjabarkan visi itu seperti apa, tapi ada tahapannya. Ini pun mungkin mohon maaf, saya di sini bukan berarti saya lebih paham, saya juga masih proses lah untuk pengembangan. Kita berbagi aja tahapan untuk pengembangan pembuatan program. Yang pertama mungkin kita coba mengembangkan berdasarkan atap. Atap itu singkatan dari aset yang kita miliki, kemudian tantangan apa yang kita hadapi, kemudian aksi kita lakukan, dan pembelajaran timbal balik dari apa yang kita lakukan. Untuk yang pertama, aset yang kita miliki, mungkin saat ini terdapat nilai-nilai dan karakter positif yang dilakukan dan menjadi kegiatan rutinitas sehari-hari di sekolah. Ini sebagai bentuk budaya kita di SMK Negeri 1 Cidahu sudah terbentuk, dan itu menjadi sebuah kekuatan atau aset yang kita miliki. Di samping itu, aset itu mungkin tadi sudah dijabarkan, ada, kalau menurut para ahli itu ada 7 aset yang kita bisa maksimalkan, yaitu pertama aset manusia. Kita sebagai manusia itu menjadi sebuah aset, apapun siapapun itu adalah aset.
kemudian aset sosial yaitu lingkungan sekitar, kemudian aset finansial yang utama kalau tidak akan maju kalau tanpa finansial itu utama juga, kemudian aset lingkungan, aset fisik, sarana dan prasarana, kemudian politik yaitu pemerintahan setempat, instansi-instansi lain, dan agama atau budaya. Agama sebagai kepercayaan kita itu menjadi aset yang kita kembangkan, kita berdayakan untuk memajukan sekolah. Nah, mungkin salah satunya ini sebagai aset yang di ruang lingkup sekolah, rutinitas kegiatan sehari-hari itu menjadi sebuah kekuatan. Kemudian tantangan. Nah, tantangan saat ini dengan mudahnya mengakses informasi berdampak tergerusnya nilai-nilai karakter positif dan budaya serta inkonsisten pendidik dan dalam menjalankan tugas. Mungkin di sini bentuk tantangan yang harus kita perbaiki karena pasti ada halang rintang dalam sebuah tujuan. Nah, ini mungkin gambaran lah tantangan yang harus dilewati. Kemudian selanjutnya aksi. Untuk menjalankan atau melalui tantangan itu kita menerapkan atau menguatkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila sebagai landasan atau sehingga berdampak terhadap peningkatan kompetensi siswa supaya sinkron dengan program yang dicanangkan oleh kementerian atau Pak Menteri dengan berdasarkan karakter bangsa juga, yaitu sebagai bentuk gambaran aksi kita. Karena dalam setiap mata pelajaran itu profil pelajar Pancasila tetap bersanding. Jadi itu menjadi dasar kita. Kemudian yang terakhir pembelajaran. Nilai profil pelajar Pancasila tertanam pada diri siswa serta diimplementasikan dalam kegiatan di sekolah. Nah, itu gambaran pembelajarannya. Jadi semua unsur itu dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila dan semua mata pelajaran itu ada kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian selain atap, dalam penyusunan ini berdasarkan prakarsa perubahan atau tahapan bagja. Nah, mungkin di sini juga berbagi pemahaman mungkin yang saya terima selama pembelajaran di guru penggerak. Di sini ada tahapan sebelum masuk ke dalam, kalau visi itu sebetulnya tahap akhir. Nah, di balik tahap akhirnya SMK menjadi sekolah yang smart, kemudian ini tahapannya mungkin menuju ke sana. Yang pertama berawal dari pertanyaan, bagaimana cara kita menanamkan kemampuan dan nilai-nilai profil pelajar Pancasila secara smart berarti cerdas, kemudian spiritual, motivasi, aksi, responsibility, dan teknologi. Itu tahapan sebagai caranya. Jawabannya yang pertama, menanamkan kemampuan dan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dilakukan oleh seluruh warga sekolah secara konsisten. Itu yang utama, harus konsisten. Kemudian pembelajaran dilakukan dengan konsep keberpihakan kepada siswa. Itu konsep pembelajaran berdasarkan Ki Hajar Dewantara yang berpihak kepada peserta didik. Kemudian dukungan sarpras yang maksimal dalam meningkatkan kompetensi siswa. Nah, itu sudah masuk karena proses pembelajaran. Langkah selanjutnya yang A, ambil pelajaran. Siapa saja yang terlibat pada proses menanamkan kemampuan nilai profil pelajar Pancasila secara smart, dan apa dampak dari kegiatan menanamkan kemampuan nilai profil pelajar Pancasila secara smart. Nah, itu ada 2 pertanyaan yang dijawab. Pertama, yang terlibat itu seluruh warga sekolah, baik siswa, orang tua, guru, dunia industri, dunia kerja, atau serta komunitas lain. Sehingga interaksi dapat meningkatkan kompetensi siswa. Kemudian jika dilakukan secara konsisten akan terbentuk karakter positif dan budaya baik pada siswa. Itu hanya gambaran penjabaran. Kemudian apakah dengan menangkap kemampuan profil pelajar Pancasila dapat meningkatkan? Kemudian ada silabus kalau dalam kurikulum 2013. Kalau dalam kurikulum mereka menjadi ATP atau alur tujuan pembelajaran. Kemudian rencana pelaksanaan pembelajaran.
dalam 2013, modul ajar dalam kurikulum Merdeka. Kemudian ada ketuntasan minimal atau KKM. Kalau dalam kurikulum Merdeka KKTP, ketuntasan ketercapaian tujuan pembelajaran. Kemudian ada indikator, kalau dalam itu sama, indikator ketercapaian. Kemudian dalam kurikulum 2013 adalah ada penilaian harian atau dalam kurikulum Merdeka namanya sumatif. Kemudian ada tengah semester atau penilaian tengah semester. Dalam kurikulum Merdeka sumatif tengah semester. Kemudian ada penilaian akhir semester menjadi sumatif akhir semester. Indikator soal jadi indikator asesmen. Jadi penilaian itu asesmen itu adalah ujian atau ulangan. Kemudian ada penilaian teman sejawat yang tadi disampaikan oleh Pak Ibnu, yaitu formatif. Ada formatif, ada sumatif. Nah, ini yang membedakan. Kalau formatif itu ada unsur penilaian dari rekan sejawat. Contoh misalnya demonstrasi, diskusi itu ada unsur penilaian teman sejawat. Kalau sumatif itu pure guru yang menilai. Nah, itu mungkin yang menjadi polemik kebingungan mungkin saat ini dengan peralihannya kurikulum 2013 menjadi kurikulum Merdeka. Nah, di sini dalam kurikulum Merdeka itu adalah pembelajaran yang terdiferensiasi. Pengertian terdiferensiasi itu bukan berarti pembelajaran yang memberikan perlakuan berbeda terhadap siswa ataupun membedakan antara siswa yang pintar dengan yang kurang pintar. Bukan seperti itu. Tetapi pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar. Kemudian guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya. Bahas pembagian diferensiasi itu ada visual, auditori, dan kinestetik. Ada gambaran sedikit dari modul ajar yang Bapak susun. Itu kan lebih ke visual ya Pak ya? Untuk penanganan yang auditori, kinestetik itu bagaimana gitu Pak? Apakah yang visual aja kita tingkatkan, yang auditori, kinestetik kita asal gimana gitu Pak? Nah, jadi biar ada sharing Pak. Betul, terima kasih. Cara penanganan terhadap gaya belajar siswa. Sebetulnya tadi yang disampaikan itu hanya bentuk contoh penanganan diferensiasi visual itu dengan kita mau mempersiapkan kontennya sebetulnya. Itu yang membedakan. Kalau visual berarti kita harus persiapan, kita cari di websitenya di mana, kemudian kita bikin artikel atau cari artikel di mana. Kalau media atau sumber banyak, jadi kita nggak kesulitan, kita cari aja di internet artikel atau website tentang materi yang kita itu. Kemudian bagaimana kalau dengan auditori? Di YouTube banyak. Kita coba cari tentang materi, misalkan tentang matematika misalnya. Eksponen. Ya, eksponen misalnya. Kita cari di YouTube materi tentang eksponen tersebut, kemudian ambil videonya aja. Jadi kita siswa itu tidak hanya diberikan tulisan, video dilihat seperti apa. Nah, jadi ada suaranya dengan penjelasan dalam video tersebut. Sebetulnya kalau video itu bisa secara visual juga bisa cocok karena melihat alurnya. Kemudian dengan auditori juga bisa cocok karena ada penjelasan dalam video. Itu bisa dengan video atau dengan file presentasi itu kalau visual. Ditambah kita yang menjelaskan kan sama dengan auditori. Nah, kalau kinestetik ya kita coba mengeksplor eksponen misalkan dengan lingkungan di sekitar, dengan mereka mempraktikkan. Atau misalkan kalau kita mengukur misalkan tinggi tiang bendera dengan rumus algoritma ya. Iya, seperti itu. Jadi kita langsung ke lapangan berhubungan dengan materi itu kita coba ajarkan ke siswa dengan kehidupan yang nyata gitu. Ukur lapang misalkan. Nah, itu salah satu metode juga. Itu kinestetik mungkin lebih paham seperti itu. Kalau kinestetik mungkin dengan video liar, dengan tulisan lebih liar. Coba di lapangan, bawa ke lapangan. Dan kita bisa menerapkan tiga-tiganya. Walaupun misalnya tidak tahu di kelas ini karakternya itu auditori misalkan, nggak apa-apa, kita berikan aja ketiga-tiga konten itu secara visual, secara audio, dan secara
kinestetik. Jadi sebetulnya lebih menitik beratkan konten apa yang kita berikan, itu penekanannya berdiferensiasi seperti itu. Oh itu Pak, gambaran yang saya pahami sebenarnya itu. Ada lagi barangkali? Kalau ini untuk melihat